Menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap Engkau melakukan apapun yang kami minta dari Engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku lakukan bagimu?" Mereka menjawab, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, seorang di sebelah kananmu dan seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Sanggupkah kamu meminum piala yang harus aku minum dan dibaptis dengan baptisan yang harus aku terima?" Jawab mereka, "Kami sanggup." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum piala yang harus aku minum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus aku terima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang yang baginya hal itu telah disediakan." Mendengar ke-10 murid itu yang lain menjadi marah karena Yakobus dan Yohanes itu. Lalu Yesus memanggil mereka dan berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang diakui sebagai pemerintah bangsa-bangsa bertindak sebagai tuan atas rakyatnya, dan para pembesarnya bertindak sewenang-wenang atas mereka. Tetapi janganlah demikian di antara kamu. Siapa saja yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan siapa saja yang ingin menjadi yang pertama di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Putra Manusia pun datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, di minggu misi ini kita ingin bahwa kesadaran akan bermisi, kesadaran akan mewartakan kabar gembira selalu tumbuh. Namun dalam bacaan Injil hari ini kita disuguhkan bahwa Yesus dengan permintaan dua orang, Yohanes dan Yakobus, tadi membuat para murid yang lain marah besar karena mereka meminta hak duduk di sebelah kanan, duduk di sebelah kirinya. Lalu yang lain duduk di mana? Nah, itu persoalannya. Atau sekitar itu saja. Pendek kata bahwa mereka ingin punya hak untuk pasti untuk duduk bersama-sama dengan Yesus. Saya yakin Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita tidak perlu demikian. Kita tidak perlu rebutan. Rebutan untuk apa? Untuk duduk, untuk meletakkan hati, pikiran tenang. Mengapa kita harus gelisah karena tidak diberi semacam itu, tidak duduk? Sebetulnya hidup kita adalah hidup yang pasrah, hidup yang hamba Allah, hamba Yahweh. Kita dipersilahkan untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Ini adalah kuncinya. Kita tidak mempersoalkan duduk atau tidak duduk. Silahkan kamu jalankan tugasmu. Bola ada di tangan kita.
mari kita mainkan bola ini. Itu saja, dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dahulu kita sudah ada pengalaman dijajah oleh bangsa-bangsa lain. Inggris menjajah kita, Portugal menjajah, Spanyol menjajah, dan yang terakhir Belanda menjajah. Agak lama, sudah kadung lama, kelamaan di sini kenaan. Belanda menjajah kita, lalu Jepang hanya sepintas saja. Kita harus begitu seterusnya. Indonesia mengapa dijajah? Karena kaya raya. Kaya raya, maka harus diadu domba ini. Diadu domba lalu bisa dijajah seperti itu. Diadu antar suku, antar agama, antar yang lainnya. Kalau kita tidak jeli melihat hal ini, kita mudah diadu domba. Maka dari itu Bapak Ibu, sikap kita adalah konsekuen. Kita harus menjadi hamba, kita harus menjadi pelayan. Setia melayani Tuhan, setia melayani yang lain. Juga kita tidak diutus macam-macam, kemana-mana, bermisi. Saya dulu waktu masih pilihan menjadi imam saya memilih projo. Saya memilih projo. Duduk di wilayah saya saja, khususnya untuk wilayah saya, karena wilayah itu hanya 8-9 romo saat itu, lalu berkembang sampai sekarang ini. Saya tidak perlu yang lain-lain. Angkatan-angkatan saya masuk Romo Gani mungkin ya, angkatan-angkatan saya Romo Basuki, Romo yang lain, diutus ke Filipina, ke mana. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, saya tidak iri, tidak gelisah, tidak apa-apa. Yang penting saya menjalankan tugas saya sebagai hamba. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita harus wajar melangkahi hidup ini. Tidak perlu gelisah terhadap orang lain yang berbuat ini dan itu. Tugas-tugas kita jalankan sebaik-baiknya. Seperti hamba tadi, hamba juga digembleng, diuji, diremukkan oleh Allah. Hamba, tetapi setelah diuji, diremukkan, tumbuhlah terang, kebahagiaan. Diuji hanya sebentar. Itu hanya ujian-ujian yang wajar. Perutusan tanpa ujian tidak ada artinya. Harus ada ujian, digembleng di sana sini, dan seterusnya. Nanti akan diceritakan Romo Gani soal ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita sewajarnya harus hidup dengan baik, hidup dengan santai, hidup dengan apa adanya, legowo, penuh syukur, disyukuri hidup ini. Tidak perlu macam-macam, tidak perlu cukup bahwa kita berprestasi, itu kita lakukan terus. Sekitar kita mau ngomong apa, tidak peduli ngomong apa. Sikap seperti Pak Jokowi itu sangat bagus. Pak Jokowi harus maju ke depan. Di sana ada Indonesia emas. Yang lainnya tidak usah dipikirkan. Di sana Indonesia emas. Harus kita kejar itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, begitu kita kalau menghiraukan. Kalau kita masih digelisahkan oleh, waduh ini ada pemberontakan, wah ini ada ini. Wah, tidak maju-maju bangsa ini. Diri kita juga gitu, nggak maju-maju. Harus menghilangkan itu semua dan menempuh jalan yang dianjurkan oleh Tuhan. Jadilah hamba, jadilah pelayan. Hamba adalah orang yang sederhana, yang monggo kerso tuannya, mau dibawa kemana oleh Tuhan ini.
Dia mau, juga pelayan mau dibawa kemana oleh tuannya. Jika mau, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, di dalam hidup kita harus meyakini bahwa diri kita adalah anugerah Tuhan. Hidup ini anugerah Tuhan. Maka kita diutus oleh Tuhan, dianugerahi lalu diutus. Dan diutus ini adalah misi ini. Kemana saja kita pergi membawa misi. Dengan teman-teman kita renyah pergaulan-pergaulan. Enak. Positive thinking dengan mereka. Renyah. Dengan siapa saja kita harus renyah. Bahkan dengan musuh-musuh kita harus renyah. Musuh itu cuma kemarin yang lalu saja. Sekarang bukan musuh lagi. Renyah. Dan itu semua untuk kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara, marilah kita hidup dengan berpenampilan penuh syukur, hidup itu anugerah, hidup itu didukung oleh Tuhan. Karena Tuhan maha baik, Tuhan akan menyertai diri kita. Tuhan tidak pernah tidur, tidak pernah lelah memperhatikan kita. Kita selalu dibimbingnya. Berkat Tuhan melimpahi kita. Amin.